Inilah 4 faktor penyebab kekalahan Liverpool. Bagi para fans Liverpool Brilliant tidak perlu mangto hanya gara-gara Liverpool kalah di kandang sendiri. Kekalahan itu biasanya sama seperti kemenangan. Jika kita mau merenungkan dengan kepala yang dingin, kekalahan hanyalah kemenangan yang tertunda atau kemenangan yang tidak menjadi kenyataan. Jangan sewot bray. Kalian pasti sering mendengar kutipan pelecut sebuah motivasi, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Ya, itu memang betul. Namun setelah luka, batin bisa melebar lantaran kutipan itu. Kalau kalah lagi, lalu kalah terus, Liverpool Brilliant bisa mengalami demotivasi alias kehilangan motivasi. Sebagai sebuah hiburan atas rasa perih yang menimpa sahabat pendukung Liverpool di antero sejagat, berikut adalah saya sajikan 4 faktor yang menyebabkan Liverpool keok di kandangnya sendiri. Kenapa mesti 4? Alasan saya kira kuat. 4 itu angka genap, persis seperti jumlah gol yang dibikin Liverpool. Kalah. Ayo kita komen maksud saya ayo kemon. Yang pertama adalah Alisson lupa kalau ia pemain Liverpool. Ini serius sobat. Naga-naganya Alisson kena ilmu sirep semacam aji lampah lumpuh, sehingga Alisson pegar, linglung, lalu menyangka si Silva dan juga Foden sebagai rekan setim. Padahal kenyataannya bukan kan? Gara-gara terkena sirep yang ampuh bin sakti itulah sehingga Alisson mengoper bola kepada Foden pada menit ke-72. Alih-alih mengirim bola kepada Henderson atau Robertson, hasilnya sudah tahu kan? Foden bikin assist dan juga Gundogan mencetak gol kedua untuk City pada menit ke-73. Saking kuatnya sirep yang merasuki Alisson, ia kembali melakukan sebuah kesalahan yang fatal pada menit ke-76. Kali ini ia mengoper bola kepada rekan bukan setim yang bernama Bernardo Silva. Umpan pendek coy. Silva lalu mencongkel bola melewati kepala Alisson. Apa yang dilakukan Alisson? Terpana. Gol ketiga mengoyak jala gawangnya. Alisson juga berpotensi menggagalkan gol keempat andaikan ia berani berdiri secara tegak. Memang tembakan Foden tajir melintir bos, keras melegar. Tetapi Alisson juga menghalaunya. Posisinya tepat kok kalau dilihat dari tayangan ulang. Namun aji lampah lumpuh masih mengeram di hatinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Klopp memainkan Thiago Alcantara. Sebuah pertanyaan pasti akan terjawab. Dan juga akan menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa Klopp memainkan Thiago Alcantara? Tampaknya Klopp juga terkena sirep. Entah mengapa ia menurunkan Thiago sejak babak pertama. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal. Bagaimanapun juga Thiago itu punya rasa sungkan
tak nyaman hati, terkena pikiran jika harus bermain bagus saat melawan City. Kenapa kok bisa begitu? Sebab pelatih City itu adalah Pep Guardiola, yang juga merupakan seorang sosok yang membesarkan Thiago Alcantara. Jadi tidak salah jikalau Abangda Rafinha Alcantara itu enggan melanggar anjuran. Bagai kacang lupa kulitnya bos, ia penganut ilmu, tunduk dan takzim kepada seorang guru. Hasilnya tahu kan, baru bermain saja sudah merelakan diri terganjar kartu kuning. Karena sungkan kepada sang suhu, Thiago tidak bermain sepenuh hati. Ia mengejar bola seperti halnya mengejar pacar yang keesokan harinya akan menikah dengan orang lain. Bagaimana sih perasaan? Pasti linglung dan juga limbung. Itu kesalahan parah Klopp yang dalam meracik strategi melawan Pep Guardiola. Yang ketiga ialah Liverpool terlalu dengki kepada Manchester United. Dapat dikatakan bahwa saingan berat Liverpool di Liga Premier jika takarannya raihan trofi adalah Manchester United. Sejak Liga Premier bernama divisi utama, Liverpool duluanlah yang nangkring di podium juara. Tepatnya pada musim 1900-1901. Kala itu Liverpool mematahkan dominasi Sunderland dan juga Aston Villa. Pada musim 1905-1906, Liverpool kembali menjadi kampiun. Bagaimana dengan Manchester United? Klub kebanggaan Manchester itu baru bisa meraih gelar juara itu pada tahun 1907-1908. Tak heran jika Liverpool merasa lebih unggul. Secara tidak terduga, Liverpool disalib oleh setan merah. Gelar juara musim 2010-2011 membuat MU memecahkan rekor baru, yaitu 19 kali juara pada musim 2012-2013. MU malah menjauh dengan 20 trofi. Rekor itu melampaui capaian 18 gelar milik Liverpool yang mangkrak sejak 1989-1990. Barulah Liverpool mendekat dengan 19 kali juara ketika mengangkat piala musim lalu. Nah, di sini maka daripada itu Liverpool enggan menang melawan City. Bukan apa-apa, bro. Kalau Liverpool menang, City kehilangan angka. Kalau saja City kehilangan angka, Manchester United bisa melesat dan adem di puncak klasemen. Mana maulah Liverpool membiarkan MU mengangkat trofi yang ke-21. Ya, ogahlah. Dan yang terakhir adalah jumlah gol Liverpool lebih sedikit. Saya serius. Skor semalam berakhir timpang, Liverpool 1, City 4. Coba kalau dibalik, pasti Liverpool memang menang. Oke, tidak usah dibalik. Itu seperti halnya melecehkan capaian City. Ada juga versi lain, misalnya Liverpool 5 gol dan City 4 gol. Mau tidak mau Liverpool yang menang. Kalau saja itu terjadi, Liverpool tidak akan merajai topik tren yang di semua media sosial. Kurang sirup sih. Dari beberapa hal itu, catatan saya adalah semula ada kesalahan penghitungan gelar juara MU dan susah untuk diperbaiki. Demikian bre, ulasan saya pertandingan antara Manchester City melawan Liverpool. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pertandingan big match selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.